Ada masalah Pak, ini masih terdengar cukup jelas bagi kami. Kalau begitu sebelumnya terima kasih Pak Kamru Iya, Samad sudah bergabung bersama kami di Investor Daily Talk. Pak Kamru Samad, saya ingin menanyakan terkait dengan tadi yang sudah disampaikan adalah rilis dari BPS begitu ya, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia di kuartal 4 ini 5,03% sepanjang 2024 Pak Kamru Samad. Bagaimana kemudian tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Apakah ini sudah mencerminkan dari keberhasilan pemerintah menurut Anda? iya, memang kita harus mengakui bahwa target pertumbuhan kita di 2024 itu sebagaimana yang digariskan oleh rencana pembangunan nasional kita di atas 5%, dan di kuartal keempat merupakan kuartal terakhir menjadi 5,02%, menunjukkan bahwa memang ada sedikit pelambatan terhadap laju pertumbuhan ekonomi kita, laju pergerakan ekonomi kita. Pelambatannya tentu kita bisa melihat beberapa faktor yang mempengaruhi. Tentu ada faktor global, ada faktor domestik. Yang global kita tahu bahwa memang perang antar kawasan yang menimbulkan sentimen trade mission dari satu negara dengan negara lain atau kawasan satu dengan kawasan lain, mau tidak mau sangat mempengaruhi. Dan faktor domestik kita juga mengetahui bahwa di awal pemerintahan di bulan 20 Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024 itu adalah awal konsolidasi pemerintahan baru. Maka government spending tentu tidak begitu besar, utamanya menyangkut pembangunan karena akan berada di akhir periode mata anggaran. Nah, untuk kuartal pertama di 2025 tentu kita memiliki optimisme, walaupun kita tahu ada beberapa tantangan yang terjadi atau kebijakan global atau kebijakan beberapa negara-negara yang memiliki volume perdagangan cukup besar atau mempengaruhi perdagangan nasional kita, seperti Amerika. Mau tidak mau juga pasti akan mempengaruhi ke pergerakan ekonomi, baik di sektor real maupun di industri keuangan. Tapi kita optimis bahwa komitmen realisasi investasi yang disampaikan oleh Menteri Investasi, dalam hal ini Bapak Rosan Ruslani, menunjukkan tren positif atau berada pada range target yang diharapkan. Saya membaca rilisnya di minggu ini menunjukkan sesuatu yang positif, karena kita tahu bahwa salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi kita adalah peran investasi, dan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi yang berasal dari luar itu menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Tinggal kita lihat nanti sektornya, sektor realisasinya. Kalau dia menyangkut sektor ketahanan pangan, sektor ketahanan energi, maka dua sektor ini adalah dua sektor yang fundamental di dalam pergerakan ekonomi kita. Di sektor ketahanan pangan akan menyerap lapangan pekerjaan yang cukup signifikan. Ya, gimana, Mbak? Oke. Karena terkait dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5% ini pada tahun 2024, artinya yang Anda sampaikan ini tentu menunjukkan dari stabilitas ekonomi Indonesia begitu ya. Tapi kalau kita bandingkan di tahun lalu Pak Kamru Samad, pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit pelambatan tentunya, tapi angkanya masih berhasil di atas 5% begitu. Menurut Anda, angka ini cukup tidak menjadi modal mengejar angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan juga ke depannya mencapai angka target pertumbuhan yang cukup ambisius begitu dari Presiden Prabowo Subianto di angka 8%, Pak Kamru Samad? Iya, Mbak. Untuk 2025 ini kita sudah menetapkan di Undang-Undang APBN target pertumbuhan ekonomi kita di 5,2% untuk 2025. Jadi kita optimis target itu bisa dicapai.
Tapi kita juga menyadari ada tantangan-tantangan baru yang muncul, yang mau tidak mau harus kita waspada karena uncertainty akan terus terjadi. Sedangkan untuk capaian pertumbuhan ekonomi 8%, itu adalah rencana besar pemerintah ke depannya. Karena memang untuk kita take off menjadi negara maju ke depan, kita butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan ke depannya. Nah, ada 3 pilar kekuatan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi selain tadi investasi. Dari segi keuangan, kekuatan fiskal kita yang harus dioptimalkan. Karena itu kebijakan pemerintah dalam melakukan optimalisasi APBN kita melalui efisiensi, tepat sasaran, spending better, itu adalah langkah tepat supaya APBN kita, kekuatan fiskal kita melalui otoritas fiskal bisa dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kita berharap yang selama ini kekuatan fiskal kontribusinya 4,5 sampai 5%, nah kita butuh tambahan kebijakan, bauran kebijakan lainnya, yaitu kebijakan moneter. Lalu kemudian kebijakan berkaitan dengan industri keuangan. Bagaimana mentransmisi 14.000 triliun perputaran uang di perbankan ke sektor real melalui para pengusaha. Bagaimana mentransmisi transaksi 10 triliun setiap hari, 7 jam dalam sehari di pasar modal bisa membuka lapangan kerja melalui implementasi roadmap bisnis yang dimiliki para emiten. Ini yang harus diberikan kepastian dari segi hukum, regulasi, perizinan oleh pemerintah, sehingga para pengusaha merasa bahwa mereka memiliki satu lingkungan atau iklim untuk investasi yang kondusif untuk menjalankan bisnisnya. Sehingga dorongan pertumbuhan ekonomi selain otoritas fiskal juga berasal dari dunia usaha dan juga utamanya dari investasi baik dalam maupun luar negeri. Begitu. Ya, itu faktor pendukung dan juga pendorong untuk dapat optimis begitu ya mencapai angka target pertumbuhan 8%. Tapi apakah ada juga angka dari 57,02%, yakni ini terkait dengan tentunya dari merujuk pada kontribusi wilayah begitu ya terhadap PDB nasional begitu seperti di Pulau Jawa. Ini menyiratkan bahwa upaya dari pemerataan pembangunan apakah belum maksimal dan belum terlihat hasilnya. Menurut Anda seperti apa, Pak Kamru Samad? Iya, memang ada disparitas pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. Itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Tentu pertama adalah faktor sumber daya alam yang dimiliki setiap wilayah, lalu kemudian letak secara geoekonomi, lalu kemudian yang kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat. Di Pulau Jawa kita tahu PDB kita lebih dari 58% berada di koridor Pulau Jawa. Selebihnya 31% itu berada di koridor Sumatera. Kemudian selebihnya Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku itu berada di kisaran 17 sampai 19% PDB kita. Tetapi ada keunggulan-keunggulan setiap provinsi yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional, seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara misalnya, dan beberapa daerah yang cukup potensial sumber daya alamnya sehingga mampu mendorong menjadi stimulan untuk menaikkan atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nah, tantangan di daerah-daerah itu harus diakui adalah kualitas pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di Maluku Utara juga di saat yang sama mampu menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran di daerah itu. Itu pekerjaan dan tantangan yang harus kita transmisikan kebijakan untuk kepentingan di daerah wilayah masing-masing, begitu. Ya, terkait dengan tantangan dan juga kendalanya nanti akan kita ulas lebih dalam, tetapi kita akan ulas setelah jeda berikut ini, Pak Kamru Samad. Ya, pemirsa, Investor Daily Talk masih akan kembali hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Berita 1,
menghadirkan program-program yang menginspirasi, mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Ceritanya tuh gimana sih? Dari situ kenal banyak artis-artis, akhirnya gue ditarik untuk jadi fashion stylistnya artis. Salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Iya, betul. Dari abad kedua. Tapi games tadi tuh luar biasa loh. Kita jadi makin banyak tahu tentang dunia fashion. Betul. Ya kan? Ruang Tengah. Tempat santai berbagi informasi penuh makna. Berita Satu, bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Investor Daily Talk. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, yakni sudah ada anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Kamrul Samad. Pak Kamrul Samad masih bergabung bersama kami. Bapak, kita lanjutkan perbincangannya. Ya. Kalau kita lihat dari data pertumbuhan ekonomi 2024, ada juga wilayah selain tadi adalah wilayah Pulau Jawa begitu. Ini di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Pertumbuhannya di atas, Pak. Apa kemudian yang menurut Anda ini menjadi pendorongnya apa? Bagaimana kemudian potensi wilayah regional ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkontribusi begitu dari pertumbuhan ekonomi nasional? Iya, salah satu faktor pendorong di Maluku Utara misalnya program hilirisasi di komoditi mineral. Itu harus diakui menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, koridor Maluku utamanya, koridor Sulawesi Tenggara, dan koridor Sulawesi Tengah. Ini menunjukkan bahwa program kebijakan hilirisasi pemerintah telah memberikan impact positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, pertanyaannya kemudian yang kita perlu lihat ukur itu adalah kualitas pertumbuhan dengan korelasi pengurangan angka pengangguran dan korelasi angka kemiskinan, pengurangan angka kemiskinan. Sehingga akan tercermin nanti kenaikan income per kapita masyarakat di sana, di wilayah-wilayah tersebut. Ini yang harus kita dorong. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana menetapkan setiap wilayah koridor kita sesuai dengan menetapkan arah pembangunan di wilayah koridor tertentu sesuai dengan RPJMN yang sudah dibuat di 2020 ke 2024 dan 2024 ke 2030. Sehingga arah pembangunan nasional kita memiliki keberlanjutan dan kepastian. Sehingga investasi asing, investasi dalam negeri pun juga memberikan kepastian. Sehingga mereka merasa ada jaminan keberlanjutan dunia usaha yang mereka investasikan di Indonesia. Yang berikutnya, kita juga ingin mendorong supaya ada upgrading upskill dari masyarakat kita, dari kelompok tenaga kerja kita, supaya program hilirisasi yang ada di koridor Maluku, Sulawesi, ini diisi oleh SDM berasal dari dalam negeri. Karena itu perlu di-upgrade skill-nya melalui Badan Latihan Kerja, BLK, atau kelompok-kelompok pelatihan yang dilakukan secara khusus untuk itu. Nah, ini semuanya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga SDM kita akan lebih siap menyambut keadanya program hilirisasi di multisektor ini. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting itu adalah pembangunan ekosistem. Ekosistem investasi, hilirisasi, dan laju pertumbuhan ekonomi di setiap koridor. Ekosistemnya harus dibangun, mulai dari layanan supply chain-nya sampai kemudian layanan sistem perbankannya, kemudian logistiknya, sehingga ini semuanya melibatkan pengusaha-pengusaha daerah, pengusaha lokal yang berimpact terhadap pengurangan angka pengangguran atau peningkatan kesejahteraan di masyarakat lokal. Begitu. Nah,
Ya, dorongan sangat kuatnya adalah karena hilirisasi begitu. Sementara untuk Sumatera dan juga Jawa, pertumbuhan ekonominya berada di bawah pertumbuhan nasional, yakni di bawah 4%, Pak Kamru Samad. Menurut Anda, kalau di antara kedua daerah ini, apa kendalanya? Sementara kalau tadi kita juga bahas dari Kalimantan, begitu ya, ini pertumbuhan yang tinggi 5,52%, ini juga faktor pendukungnya adalah karena infrastruktur. Ada juga tidak kaitannya karena adanya pengembangan IKN di sana. Bagaimana Anda bisa mengelaborasi dari hal tersebut, Pak Kamru Samad? Untuk Pulau Jawa memang harus diakui karena sumber daya alam kecuali migas di koridor Jawa Timur dan sebagian sedikit di Jawa Barat. Di luar itu untuk mineral praktis belum ada. Sehingga basis utama pendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa itu adalah sektor perdagangan, sektor industri, kemudian industri yang berkaitan dengan consumer good misalnya. Kemudian distribusi, logistik, jalur berkaitan dengan jalur transportasi dan seterusnya. Kemudian industri jasa di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jadi faktor-faktor ini yang masih mendominan selain tentu faktor konsumsi yang menopang pertumbuhan ekonomi di koridor Jawa. Di koridor Sumatera sendiri menurut saya ada beberapa potensi yang memang cukup bagus sebetulnya. Di Sumatera Selatan itu sangat potensial, memiliki sumber daya alam yang sangat unggul, baik dari segi mineral maupun dari migas. Lalu kemudian di Sumatera Barat dia bisa didorong menjadi lumbung ketahanan pangan untuk wilayah Sumatera bagian barat. Lalu kemudian untuk Kepulauan Riau dan Riau juga Riau memiliki potensi migas. Lalu kemudian Kepulauan Riau potensi industri high technology seperti teknologi industri kesehatan di sana, lalu kemudian semikonduktor, kemudian pergudangan, lalu kemudian logistik yang berkaitan dengan layanan kepelabuhanan dan industri produk akhir misalnya di Kepulauan Riau, dan selain tentu perikanan dan kelautan, tourism dan seterusnya. Dan kemudian untuk di Lampung, kita tahu bahwa Lampung bagian daripada daerah yang memiliki potensi seperti karet, sawit, dan juga beberapa industri lainnya. Lalu kemudian yang kita harus dorong ke depannya adalah Bangka Belitung, Bengkulu, lalu kemudian daerah-daerah yang memang masih perlu kebijakan afirmatif, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang. Walaupun di Bengkulu dan Jambi misalnya sekarang batu bara lagi menggeliat, lagi bagus misalnya, banyak sekali anak-anak muda yang jadi pengusaha di sana di sektor itu. Lalu kemudian di koridor lain secara umum harusnya lebih pada sangat potensi untuk wilayah Sumatera. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah Provinsi Aceh, karena Aceh ini layanan industri keuangannya sangat terbatas, hanya didominasi oleh Bank Syariah Indonesia. Lalu kemudian event nasionalnya tidak begitu banyak, volume event nasionalnya tidak begitu banyak. Lalu kemudian faktor-faktor lain sangat terbatas, maka perlu afirmatif dari pemerintah pusat untuk Provinsi Aceh. Begitu. Oke, masih banyak kebijakan yang memerlukan kebijakan afirmatif. Kita masih akan bahas lebih dalam, Pak Kamru Samad. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kami akan kembali hari usai jeda, tetaplah di Investor Daily Talk. Berita 1 menghadirkan program-program yang menginspirasi. Mulai dari informasi dalam negeri, meliputi peristiwa, sosial masyarakat, ekonomi, politik, dan informasi luar negeri yang selalu update. Informasi lainnya juga menjadi warna dan inspirasi untuk keseharian Anda. Berita 1 bersatu menginspirasi.
Selamat datang di Ruang Tengah. Cerita Artis akhirnya gue ditarik untuk jadi fashion stylistnya artis. salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Iya, betul. Dari abad kedua. tapi games tadi tuh luar biasa loh. Kita jadi makin banyak tahu tentang dunia fashion. Betul. Ya kan? Ruang Tengah. Tempat santai berbagi informasi penuh makna. Berita satu bersatu menginspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, yakni Pak Kamru Samad. Pak Kamru Samad, kalau tadi kita sudah bahas juga terkait dengan potensi-potensi dari wilayah di Indonesia, perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional begitu. Terkait dengan outlook di tahun ini, menurut Anda seperti apa? Kira-kira untuk target 5,2% di 2025 seperti apa? Apalagi kita juga punya tantangan Pak dari sisi efisiensi anggaran yang pasti akan berdampak pada belanja pemerintah yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi. Menurut Anda seperti apa, Pak Kamru Samad? Untuk outlook tahun ini kita masih harus melihat berbagai macam tantangan domestik ya maupun tantangan global yang ada, Mbak. Karena pemerintah terus mengkonsolidasikan bagaimana melahirkan pemerintahan yang efektif, birokrasi yang agile terhadap layanan publik dan aware terhadap dinamika yang dialami oleh masyarakat. Lalu kemudian kita juga masih harus terus mendorong implementasi beberapa kebijakan dan program kerja quick atau program quick win yang direncanakan oleh pemerintah, mulai dari penyediaan rumah untuk MBR masyarakat berpenghasilan rendah, lalu kemudian penyediaan gizi melalui program makan bergizi gratis, kemudian penciptaan lapangan kerja melalui ketahanan pangan dengan membangun food estate di berbagai koridor di wilayah, lalu kemudian transformasi dalam sistem layanan kesehatan yang berkaitan dengan masyarakat biasa, misalnya masyarakat miskin, dengan pemberian medical check up untuk 52,8 juta setiap ulang tahun masyarakat kita, itu yang akan dimulai 10 Februari nantinya. Lalu kemudian quick win lainnya adalah program pembangunan sekolah unggulan di beberapa daerah yang kita akan mulai di tahun 2025 ini. Program quick win ini semuanya sudah diberikan political approve oleh DPR, dan ini kita dorong supaya pemerintah dalam implementasinya di triwulan pertama di tahun ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Begitu, Mbak, sehingga kita terus terang cukup optimis. Karena itu kita juga mendorong perbankan untuk bisa melakukan akselerasi penyesuaian skema pembiayaan untuk dunia usaha. Kemudian lahirnya PP 47, Mbak, tahun 2024 tentang penghapus tagihan bagi pinjaman UMKM yang dengan syarat tertentu sebagai faktor daya ungkit untuk menggerakkan usaha kecil, usaha mikro, supaya mereka bisa mengajukan pinjaman kembali. Ini dorongan-dorongan kebijakan yang cukup nyata di awal pemerintahan Prabowo Gibran ini. Begitu. Baik. Jadi menurut Pak Kamru Samad, penekanan Pak, apakah kemudian dengan adanya efisiensi anggaran begitu yang pasti ini juga tentunya akan berpengaruh begitu ya terhadap belanja pemerintah. Ini menurut Anda tetap optimis bahwa 5,2% di tahun 2025 ini dapat mencapai target, Pak Kamru Samad? Optimis, Mbak, karena efisiensi ini sebetulnya untuk memastikan tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat, tepat prosedur. Jadi efisiensi itu dimaksudkan dalam rangka spending better, supaya belanja yang berkualitas, tepat prosedur, tepat sasaran, tepat waktu, tepat manfaat, dan tepat sasaran dan tepat manfaat. Kalau ini 3.000 triliun lebih betul-betul bisa digunakan dengan baik, ini memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, pembangunan nasional, dana desa,
transfer keuangan daerah, belum skema pembiayaan lainnya misalnya. Ini sangat optimis kita di tahun ini, walaupun kita menyadari ada banyak tantangan-tantangan baru di tengah uncertainty, ketidakpastian yang muncul. Begitu. Baik, oke, outlook 2025 ini masih terpandang optimis begitu dalam mencapai target meskipun dalam efisiensi anggaran begitu. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat komprehensif, yakni anggota Komisi 11 DPR RI Pak Kamru Samad. Salam sehat selalu Bapak.